Ketika seorang melakukan perjalanan di dunia, dia mesti membawa bekal. Dan bekal terbaik untuk kehidupan dunia, kata beliau, ketakwaan. Bekal yang sama itu yang akan dia bawa untuk menghadapi akhirat. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menjalankan perintah Nabi Muhammad dan meninggalkan larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan ia adalah perhiasan. Dan pakaian ketakwaan ialah pakaian yang baik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan, ketika menerangkan ayat ini beliau menyebutkan bahwasanya pakaian itu ada dua, yaitu pakaian yang zahir, secara lahiriah dia terlihat, dan juga ada pakaian yang batin, ia tidak terlihat. Pakaian yang zahir, kata beliau, lahiriahnya terlihat, ya yang kita pakai sekarang ini. Ia menutupi aurat kita, ia memperbagus tampilan kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warisha, terkadang
pakaian tersebut kita tambah dengan hiasan. Layaknya kemudian misalnya aksesoris yang kita pakai. Sebagian orang menggunakan arloji, sebagian orang menggunakan kacamata, dan lain sebagainya. Ia adalah hiasan zahir. Pakai ia, nikmati ia, tidak mengapa. Yang jelas, jangan sampai kemudian pakaian itu, hiasan yang kita pakai itu, membuat kita lupa akan yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika di dunia membuat kita sombong terhadap orang lain. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak. Di antaranya pakaian yang kita pakai ini. Tapi kata beliau, banyak orang lebih peduli kepada pakaian lahiriah ini. Ketika ia kotor, pastilah dia cuci. Ketika ia berbau, pastilah dia kemudian mencucinya. Tapi berkaitan dengan pakaian yang batin, ini yang banyak dilupakan oleh banyak orang, kata Syekh. Yang dimaksudkan dengan pakaian yang batin ini adalah ketakwaan. Semua amal zahir kita bermula dari amal yang batin. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya perhatian kita juga sama, bahkan lebih daripada perhatian kita kepada pakaian yang zahir ketika kotor. Siapapun di antara kita pasti melakukan dosa. Tapi jangan sampai kemudian kita berlumur dosa. Terlupa kita dari perintah Allah. Kalah kita dengan hawa nafsu kita hingga melanggar larangan Allah. Maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya kita mencuci pakaian. Dan yang sangat mudah sekali dari semua ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya perkara salat ini. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalannya. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu ma yabqa min daranihi syai'. Qala fakadzalika as-salawatul 5 yamhullahu bihinnal khotoya. Kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian jika ada seorang laki-laki di depan pintu rumahnya ada sungai, dan sehari di sana dia mandi sebanyak 5 kali? Apakah akan tersisa pada tubuh laki-laki ini kotoran? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran pada tubuhnya, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena sehari mandi 5 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, seperti itulah permisalan salat. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Inilah pakaian yang baik. Inilah pakaian yang seharusnya lebih kita pedulikan. Terkena noda dosa ia, kotor ia, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkannya. Dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebanyak apapun, seluas apapun, sekelam apapun masa lalu dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menjalankan ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat seseorang sekalipun dosanya yang telah lalu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Bahkan satu-satunya nama Allah yang datang dalam Al-Quranul Karim disebutkan dengan 3 istilah yang berbeda. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Satu-satunya nama Allah yang datang dalam 3 wazan timbangan bahasa Arab.
yang menunjukkan akan level yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tapi maknanya sama. Maha pengampun, tapi levelnya berbeda. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Allah sangat-sangat Maha pengampun. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan pakaian batin kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ia terkena noda dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir, selama ruh belum sampai kerongkongan. Itu berkaitan dengan batasan taubat secara individu. Tapi berkaitan dengan batasan yang lebih umum, maka sebelum matahari terbit dari barat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat siapapun di antara kita selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan kita di dunia ini atau kita hidup di dunia ini layaknya musafir. Maka siapapun di antara kita ketika dia ingin melakukan satu perjalanan, mestilah dia membawa bekal. Zaman dahulu betul-betul bekal itu bukan cuma pakaian dan minuman. Makanan pun mereka bawa dari rumah. Mungkin di zaman kita sekarang minimal uang kita bawa. Di perjalanan kita bisa membeli semua yang kita butuhkan dari perbekalan tersebut. Kehidupan kita di dunia ini dan kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini itu seperti musafir. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Abdullah bin Umar bin Khattab, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang musafir. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau memberikan permisalan kehidupan kita di dunia seperti orang asing dan seperti musafir, itu adalah yang namanya orang asing, kata Imam, dia menetap di kota itu, dia menetap di negeri itu, tapi tidak lama. Tapi kemudian jika dia adalah musafir, menetap pun tidak. Dia hanya singgah untuk kemudian melakukan perjalanan berikutnya. Seperti itu Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan kepada kita berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Entah kita adalah orang yang asing, menetap kita sebentar, 60, 70 tahun, sebentar. Untuk kemudian kita menghadapi rumah berikutnya, yaitu akhirat. Atau bahkan mungkin lebih dahsyat lagi daripada itu, bahwasanya kita ada seorang musafir, menetap pun tidak. Kenapa? Karena memang kematian akan datang kepada siapapun di antara kita dan kita tidak mengetahui. Secepat itu, sedekat itu. Dan kata Nabi Muhammad SAW, man mata qamat lahu qiyamatuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal maka kiamatnya bermula untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka ketika kita menjadi orang yang asing, menetap kita walaupun sebentar, atau kita adalah musafir, menetap pun tidak, kita hanya numpang lewat, tetap kita harus membawa perbekalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkata Syekh Sa'di untuk ayat ini,
Ketika seorang melakukan perjalanan di dunia, dia mesti membawa bekal. Dan bekal terbaik untuk kehidupan dunia, kata beliau, ketakwaan. Bekal yang sama itu yang akan dia bawa untuk menghadapi akhirat. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menjalankan perintah Nabi Muhammad dan meninggalkan larangannya. Karena ketika seorang memiliki perbekalan ketakwaan, di kehidupan dunia dia, Allah berikan begitu banyak keutamaan. Di banyak ayat Allah sebutkan. Diberikan jalan keluar, diberikan rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga, diberikan solusi, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, diberikan kehidupan yang layak. Apalagi? Terlalu banyak janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dia untuk melakukan ketaatan, bersabar dia untuk meninggalkan kemaksiatan yang notabene banyaknya itu lezat dan nikmat. Tapi sabar dia, ini enggak boleh. Tapi sabar dia, ini terlarang. Tapi sabar dia, ini haram. Allah berikan kepadanya kehidupan yang layak. Cukupkah sampai di situ? No. Dan kami akan berikan kepadanya pahala lebih daripada amal yang pernah dia lakukan. Karena memang orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah akan diberikan kepada orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa hisab. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Kalau tidak sabar, pian tidak akan hadir sekarang. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau tidak sabar, sudah kita lakukan maksiat ini dan itu. Dan sabar ketika tertimpa musibah dan kita sedang menghadapi semuanya. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Bertakwalah kepada Allah, pakailah pakaian takwa, berbekallah, entah kita kemudian menjadi seorang asing yang kemudian tinggal sejenak, atau bahkan kita hanya seorang musafir yang numpang lewat di dunia ini, dan berbekallah ketika kita menjadi musafir, dan berbekallah ketika kita menjadi orang asing dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dengan sabda yang tadi kita sebutkan di khutbah pertama kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Berkata seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengomentari sabda Nabi Muhammad SAW yang ketika bersabdanya memegang dua pundak beliau. Jadilah engkau orang asing. Jadilah engkau di dunia ini orang asing atau seorang musafir. Maka kata Abdullah bin Umar bin Khattab, jika datang kepadamu waktu sore, jangan tunggu pagi keesokannya. Dan jika datang kepadamu waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk datang kepadanya. Artinya kesempatan yang kita miliki, waktu yang kita miliki sekarang,
Manfaatkan betul-betul. Diberikan kepada kita rizki umur panjang, masih kemudian bisa kita membuka mata di pagi hari, ambil kesempatan itu. Jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti-nanti, karena bisa jadi sore tidak datang pada kita. Sebaliknya, dikit waktu umur panjang kita dalam satu hari tersebut, sampai kemudian kita alhamdulillah bisa menjalankan salat asar, maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan amal-amal saleh yang bisa kita lakukan sebelum nanti, atau bisa jadi kemudian malamnya kematian datang pada kita, besok pagi kita sudah tidak ketemu. Makanya beliau akhiri perkataan beliau dengan manfaatkan kesehatanmu sebelum kamu sakit. Manfaatkan kehidupanmu sebelum kamu mati. Karena orang kalau sudah sakit, begitu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan berkaitan dengan ibadah dengan sempurna. Salat kita mungkin tidak sempurna. Gerakannya mungkin akhirnya tidak sempurna. Waktunya juga akhirnya mungkin tidak bisa kita on time karena sedang sakit. Walaupun tentunya dalam syariat Islam ada rukhsah untuk orang yang sakit. Boleh ini, boleh itu, silahkan lakukan ini, silahkan. Karena bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Tapi ketika kita sakit, menjalankan yang maksimal nggak akan bisa. Sekarang kita sedang sehat. Pagi tadi, siang ini, sebelum datang sore, jangan tunggu sore. Nantilah asar saya beribadah. No, sekarang. Sore nanti kemudian kita masih hidup, manfaatkan. Nantilah malam saja saya sholat. No, sekarang. Dan kata beliau radhiyallahu anhu, dan manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Karena kalau sudah mati, ma'ruf. Tidak bisa kita kembali. Memilih untuk mengundur saja kita nggak bisa. Kalau misalnya, ini misalnya, seseorang kemudian mendapatkan keutamaan laiknya Nabi dan Rasul, di mana mereka diberikan pilihan sebelum mati, mau tetap hidup atau mati sekarang. Niscaya semua kita akan memilih untuk hidup dan untuk beramal dengan satu amalan, sedekah. Ya, di alam barzah kita akan dapatkan hasilnya langsung sebelum di akhirat kelak. Maka sekarang waktunya beramal. Makanya kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain berkaitan dengan ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara, ambil kesempatan dalam 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kesehatanmu sebelum datang kemudian sakitmu. Kelapangan hartamu sebelum datang kefakiranmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Riwayat Imam Al-Hakim. Maka manfaatkan ini. Masa muda kita, harta yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, hidup yang kita miliki sekarang, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang asik, atau jadilah seorang musafir yang mau bekal sebaik mungkin atau membawa bekal yang terbaik, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi umur kita, amal kita, keluarga kita, usaha, bisnis kita, dan yang namanya berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Kenapa? Karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.